Jadi hari ini aku full time dari sejak sebelum asar tadi udah di MM. Rencana mau nonton film, tapi film yang terbaik cuma Bang Jason yang kemarin, Fortune. Jadi ya udah nongkrong aja MM sore ini. Udah mulai sepi sih. Jadi aku mau cerita guys, kemarin melanjutkan ceritaku yang kemarin. Jadi aku syuting Pintu Berkah Indosiar sekitar tanggal 18, 19, dan 20 Januari 2023. Day pertama selesai dengan day pertama kita syuting di daerah Pasar. Di daerah Pasar sekitar Ciledug ya, daerah Ciledug. Terus day kedua syuting selesai, aku nyerahin cut ke loader. Jadi dari hari pertama di Tangerang Selatan, lokasi rumah set tanah, perkebunan, jalanan, traveling dan sebagainya. Day kedua selesai di tanggal 19. Day kedua selesai, aku nyerahin cut ceritanya, entah terjadi cekcok. Entahlah, aku tidak paham sama si Ilham loader itu, tiba-tiba dia marah-marah. Dari pertama tuh udah nggak ngenakin guys. Jadi dia reload tuh pokoknya udah nggak enak reload gitu. Jadi nggak ada basa-basi. Kita kan baru day 1 ya, yang lokasi di mana, lokasi di perkampungan Tangerang Selatan, nomor 122 RT 4 RW 2 aku sih gang Kecapi kalau nggak salah, madrasah. Itu dia nggak ngenakin gitu. Nah, aku reload, cut tuh hilang. Jadi pertama kali syuting yang megang cut itu antara DOP sama pengawal alat. Jadi cut pertama di reload, untuk ganti cut, masukin cutnya itu hilang gitu. Aku sama sekali nggak nyentuh cut. Jadi di day pertama itu aku nggak nyentuh, otomatis cut hilang. Sutradara aku Pak Toto Hudi punya cadangan cut, selalu bawa cut audio sama buat kamera, dipakailah punya Pak Toto. Sementara si Ilham reload, otomatis kita masih setting set ya, waktu itu masih dalam rumah, masih banyak scene-nya, sekitar 14 scene lebih. Tiba-tiba si Ilham datang lagi, cut udah selesai gitu kan. Oh, gue bilang kalau cut kita udah ada, kita nggak usah minjem punya Pak Toto deh, kita pakai cut kita aja gitu. Kita pakai cut punya kantor gitu, karena udah selesai reload ya kan. Otomatis ku cabut lagi tuh punya Pak Toto, aku ambil, ku kembalikan, Pak kita nggak jadi pakai pinjem cut Bapak, kita pakai cut kita aja. Reload kedua maghrib, aku kabarin dong ke si Ilham, reload nih. Gue nggak pakai punya Pak Toto ya gitu, gue pakai punya kita gitu. Nah, dia tuh kayak ngeloyor, nggak paham deh gue, apakah dia nggak ngeh atau gimana, gue nggak tahu deh kronologinya kayak gitu guys. Udah sukses cut kedua ya kan. Nah, kita break syuting jam 12-an lah, sekitar jam 11.40, jam 12 kurang gitu. Tiba-tiba dia ngomong, ada cadangan cut 1 kan di lu? Hah? Gue bilang, cadangan yang mana ya? Kayak nggak ada deh, gue nggak megang cadangan cut ke lu 1, nggak ada. Jadi ini punya kita, jadi cutnya ini cut lu yang kita pakai, cut kantor yang kita pakai. Terus dia bilang semakin ngotot, dia tetap gua jawab dong, dia tetap ngotot gue punya cadangan cut, sementara gue nggak punya cut. Ya cut yang mana? Gue nggak jadi pinjam punya Pak Toto, jadi ini cut kita, jadi nggak punya dong, gue nggak megang cut dong, maksudnya apa gitu. Semakin melotot,
ujung-ujungnya dia kayak nyeletus sendiri ya, kalau cut hilang gini ujung-ujung gue yang dimarahin lah. Terus maksud lo apa ngotot-ngotot tuh? Gue disuruh gue ngaku kalau gue ngilangin cut gitu. Otomatis perkiraan gue kayak gitu dong, semua orang logisnya kayak gitu. Jadi lu ngotot tuh menuduh gue biar gue ngaku ngilangin cut gitu, biar semua selesai masalahnya, lu nggak disalahin gitu. Oke lah, hari pertama aku masih dongkol tuh, anak-anak pada lihat, anak art juga lihat. Itu kenapa nih kok ngotot gitu? Nggak tahu, dia bilang katanya gue punya cadangan cut yang kosong. Cadangan cut yang mana ya? Udah jelas cut kita hilang hari ini kan gitu. Kita punya cut kantor yang satu-satunya itu. Maunya apa gitu? Marah-marah nggak jelas kan, gue udah bilang maghrib gue udah jelasin ke lu pas reload. Cut kita yang pakai, kita cut terakhir yang kita pakai punya cut kantor, bukan punya Pak Toto gitu kan. Udah gue jelasin dengan jelas di saat reload maghrib makan sore, break makan sore. Terus dia bilang gue sore nggak ini, katanya gue sore pergi gimana, jadi itu yang ngambil cut gue pas maghrib siapa, setan. Aduh nggak jelas deh pokoknya. Itu baru day 1 loh ya, day kedua itu besoknya yang bersyuting itu masih ngotot marah-marah nggak jelas gitu. Pagi pertama zuhur, makan siang reload tanpa pengetahuan gue, yang ngasih tahu kameramen sama anak-anak sound. Reload, iya nih kita reload. Oh kok nggak ngabarin gue ya, ini kertasnya gue bilang masih di gue loh. Oke lah, reload kedua gue kesel dong, kebetulan deket studio tuh lokasi syuting, deket banget ruangan loader dia, gue kasih ke dia. Enggak gue kasih ke anak PU. Ya gue sih salah sebenarnya, nggak boleh, cuma kan dekat lokasinya gitu loh, masih bisa gue pantau nih si Tommy nganterin cut ke dia gitu. Ini baru cut kedua nih, cut reload makan sore. Dia ngambek katanya, kenapa nggak lu antar sendiri katanya. Kalau gua nganter sendiri, gua bilang ntar lu nanya-nanya cut yang hilang lagi, masalah lagi, berantem lagi gua sama lo gitu. Ya udah, akhirnya gua didukung sama anak-anak juga. Ada anak asisten kamera si Nali, teman lama gua di Islam TP. Ning, kamu butuh pertolongan nggak katanya buat nganterin cut? Ya udah gue bilang lu tungguin aja tuh cut sampai selesai loading, ntar lu ambil lu kasih kamera. Gue udah males tuh ngadepin dia, gue gituin, nggak jelas, marah-marah nggak jelas tanpa alasan gue gitu. Oke, nah saat-saat detik-detik dianiaya nih, mau nggak mau nih break syuting, otomatis cut gue yang nganter dong. Gue dengan drama, dengan baik, assalamualaikum ke ruangan loader. Bukannya jawab salam gua, ngotot-ngotot. Lu kenapa? Gua bilang ngotot-ngotot. Kenapa lu nggak nganterin cut? Hey, gua bilang, lu yang reload sendiri tanpa pengetahuan gua. Gimana gua mau reload? Gua bilang kan udah lu ambil duluan cutnya waktu syuting, waktu gua lagi nungguin pemain, tiba-tiba lu reload. Terus yang gua anter apa? Gua bilang, gila lu, udah mulai emosi tuh. Lu nggak ngenakin loh, dari hari pertama lu udah marah-marah nggak jelas gitu. Maksud lu apa ya? Akhirnya terjadilah sebuah omongan-omongan, jawab menjawab, sahut menyahut. Dia dorong gue, hey, gue bilang jangan sentuh gue nggak sudi ya dipegang-pegang. Bukannya menghindar, bukannya pergi, bukannya udah kerja tuh loading gitu, kerja nerusin kerjaan. Ya gue udah capek kan, udah 2 badan udah lemah, gimana gue mau ngelawan gitu, gue perempuan. Udah lu mukul aja lu, dorong, udah padahal gue gak ngerasa sakit tuh. Mana gue hari kedua masih tidur di musola, studio Sam ya kan, syuting kedua masih tidur di musola. Pagi-pagi gue bingung tuh. Ya akhirnya terjadilah pendorongan dengan 4 kali didorong. Gue masih nggak ngerasa apa-apa, cuma ngerasa kesel, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa. Pagi-pagi gue bangun pas tidur di musola, badan gue sakit, pantat gue sakit. Bangun tidur, anak-anak udah pada nggak ada tuh di set. Ini kemana nih? Udah pada bangun gue gitu. Finali udah pada nggak ada, anak kamera, Pak Jarod.
jadi kayak nggak enak hati bangun kesiangan karena malamnya nggak enak badan ya kan, otomatis tidur agak malam gitu. Mejanya pasang. Berapa ini ya? Mejanya aja dulu. Terus habis itu lihat dulu ya. Ini diskon 30 jadi 371. Sebentar ya, nanti aja ya. 371 kemeja hijaunya. Jadi gue ke ruangan sebelah dong dari musola, itu ruang makan sarapan kru sebelum syuting, sebelum berangkat ke lokasi. Itu gue duduk tanpa ada selera makan, boro-boro gue mau sarapan gitu, tanpa ada selera makan sedikit pun. Akhirnya gue ke lokasi menyelesaikan syuting terakhir tanpa gue berbicara, tanpa gue curhat sama bos gue, tanpa gue bilang, awalnya gue mau diem aja guys gitu, nggak mau ngomong. Lama-lama kayaknya keenakan gitu kalau gue nggak cerita. Badan gue udah mulai nggak enak juga, itu pantat gue sakit. Ya udah gitu aja, baik, nanti kita lanjutkan ceritanya malam ini 27 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.